Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rena Zaran dari kelas 11 MIPA 6. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang perlawanan rakyat terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Apakah kalian tahu perang apa yang akan saya bahas? Saya akan membahas tentang Perang Tondano. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu Perang Tondano. Perang Tondano yang terjadi pada tahun 1808 sampai dengan 1809 adalah perang yang melibatkan orang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintahan kolonial Belanda pada permulaan abad ke-19. Perang pada permulaan abad ke-19 ini terjadi akibat dari implementasi politik pemerintahan kolonial Hindia Belanda oleh para pejabatnya di Minahasa, terutama upaya mobilisasi pemuda untuk dilatih menjadi tentara. Perang Tondano I pada tahun 1808. Perang Tondano I terjadi pada masa kekuasaan VOC. Pada saat datangnya bangsa barat, orang-orang Spanyol sudah sampai di Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara. Orang Spanyol ini di samping berdagang juga menyebarkan agama Kristen dengan tokohnya Franciscus Xaverius. Pada waktu itu, VOC berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate. Bahkan Gubernur Ternate Simonkus mendapatkan kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari pengaruh Spanyol. Sebab akibat Perang Tondano I adalah VOC berusaha memaksa kehendak agar orang-orang Minahasa menjual berasnya kepada VOC. Karena VOC ingin memonopoli perdagangan beras di Sulawesi Utara. Karena orang-orang Minahasa menentang usaha monopoli dari VOC, maka VOC pun memilih untuk memerangi orang-orang tersebut atau orang-orang Minahasa. Lalu strategi VOC adalah membendung Sungai Temberan. Akibatnya aliran sungai meluap mengenai tempat tinggal rakyat dan para pejuang Minahasa. Orang-orang Minahasa pun memindahkan tempat tinggalnya di Danau Tondano dengan rumah apung. Lalu Simonkus memberikan mereka ultimatum yang ada 3. Dikarenakan ultimatum mereka tidak didengar, VOC pun mundur ke Manado. Lalu rakyat Minahasa pun mendapatkan hasil pertanian yang buruk. Oleh karena itu, mereka pun mendekati VOC agar bisa membeli hasil-hasil pertanian dari VOC. Akhir dari Perang Tondano I, orang-orang Minahasa kemudian memindahkan perkampungannya di Danau Tondano ke perkampungan baru di daratan yang diberi nama Minawanua atau Ibu Negeri. Perang Tondano II pada tahun 1809. Perang Tondano II terjadi ketika memasuki abad ke-19 pada masa kolonial Belanda. Perang ini dilatar belakangi oleh kebijakan Gubernur Jenderal Daendels. Atas pemerintahan Daendels melalui Kapten Hertings, Presiden Manado, Prediger segera mengumpulkan para ukung atau pemimpin wala atau daerah setingkat distrik. Dari Minahasa ditargetkan untuk mengumpulkan pasukan sejumlah 2.000 orang yang akan dikirim ke Jawa. Ternyata, orang-orang Minahasa tidak setuju dengan program Daendels untuk merekrut pemuda-pemuda Minahasa sebagai pasukan kolonial. Kemudian, para ukung bertekad untuk mengadakan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Mereka memusatkan aktivitas perjuangannya di Tondano, Minahasa, dalam suasana Gubernur Prediger untuk menyerang pertahanan orang-orang Minahasa di Tondano, Minawanua dengan cara membendung Sungai Temberan dan membentuk 2 pasukan tangguh. Tanggal 24 Oktober 1808, Belanda menguasai Tondano dan mengendorkan serangan. Tetapi kemudian orang-orang Tondano muncul dengan melakukan serangan. Perang Tondano kedua berlangsung lama sampai Agustus 1809. Dalam suasana kepenatan banyak kelompok, pejuang kemudian memihak Belanda. Namun, dengan kekuatan yang ada pada para pejuang Tondano terus memberikan perlawanan. Akhirnya, tanggal 4 sampai 5 Agustus 1809, benteng pertahanan Moraya hancur bersama para pejuang. Mereka memilih mati daripada menyerah. Sekianlah penjelasan singkat tentang Perang Tondano. Kalau ada kata-kata yang salah mau dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.